Cahaya akan jatuh ke dalam. Setelah sampai di samping mobil yang terbalik itu, Pak Budi menghentikan mobilnya. Kemudian mereka pun turun dari mobil. Alangkah terkejutnya Bu Ratna karena samar-samar dari kaca mobil yang hancur terlihat dengan bayi yang bergerak-gerak diikuti dengan tangisan. Pak, lihat, ada yang masih hidup, teriak Bu Ratna kepada suaminya sambil menunjuk ke arah dalam mobil. Kemudian dengan cepat Pak Budi berusaha untuk mengambil bayi itu dari dalam mobil. Dengan bersusah payah, akhirnya bayi itu pun bisa diselamatkan oleh Pak Budi. Beruntung nasibmu nak, karena berada di tengah pelukan ibu dan ayahmu, kata Pak Budi lirih sembari menyerahkan bayi itu kepada istrinya. Tak terasa, mata Bu Ratna berkaca-kaca dan air matanya menetes. Tangisan sang bayi pun langsung reda saat Bu Ratna menggendong dan memeluknya. Jauh di bawah tebing, ada suami istri yang sedang berteduh di gubuk sawah. Mereka adalah Pak Sastro dan istrinya Bu Lastri. Mereka suami istri yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai seorang anak. Mereka hidup dan tinggal di dalam hutan. Kehidupan mereka pun jauh dari kota. Bahkan saudara-saudaranya pun gak pernah nengok mereka berdua. Ya, karena mereka berdua sudah dianggap kurang waras oleh keluarga mereka sendiri, karena lebih memilih hidup di hutan daripada hidup di kota. Kisah beralih ke kecelakaan itu. Sambil memeluk sang bayi, Bu Ratna pun berkata, "Pak, cepat panggil ambulan, telepon polisi, atau apalah, yang penting minta pertolongan." Iya Bu, jawab Pak Budi sembari mengeluarkan ponselnya. Bu, gak ada sinyal di sini, kata Pak Budi dengan ekspresi muka yang kebingungan karena tak tahu harus bagaimana. Sejenak mereka berdua terdiam, bingung apa yang harus mereka lakukan. Bu, kita turun saja. Siapa tahu di bawah sana ada pos polisi atau orang-orang yang bisa kita mintai pertolongan, kata Pak Budi. Iya, ayo cepetan Pak, kita turun, kasihan juga anak ini, sahut Bu Ratna. Kemudian mereka berdua pun segera naik mobil dan beranjak pergi turun gunung untuk meminta pertolongan. Dalam perjalanan turun ke bawah,
Bu Ratna pun melamun. Di dalam lamunannya, Bu Ratna ingin mengangkat bayi yang mereka selamatkan tadi menjadi anak angkatnya. Karena sudah 10 tahun menikah dengan Pak Budi, belum juga dikaruniai seorang anak. Bu, seketika lamunan Bu Ratna pun terhenti mendengar panggilan suaminya. Iya Pak, jawabnya sambil tergagap. Pak Budi pun berkata, Bu, kita bawa bayi ini ke rumah sakit dulu. Habis itu kita antarkan ke kantor polisi. Sekalian kita buat laporan kecelakaan tadi. Terdiam. Bu Ratna pun terdiam mendengar kata-kata suaminya itu. Harapan yang dia lamunkan tadi seakan buyar. Tak terasa matanya berkaca-kaca dan air mata itu pun menetes membasahi pipinya. Karena istrinya diam saja, Pak Budi pun menoleh ke arahnya. Dia pun heran kenapa istrinya menangis. Lalu dia pun bertanya, "Kenapa ibu menangis?" Diam, dan diam. Istri Pak Budi pun hanya diam. Setelah beberapa saat, Bu Ratna pun berkata, "Pak, jangan marah ya, bila nanti kata-kataku kurang berkenan di hatimu." Pak Budi pun mengerutkan dahinya. Ada rasa bingung di hatinya, mengapa istrinya bilang seperti itu. "Iya Bu, emang ada apa yang mau ibu sampaikan?" kata Pak Budi menjawab. Dengan tetes air mata dan melihat muka yang membelas, Bu Ratna pun berkata, "Aku ingin mengangkat bayi ini menjadi anak kita, Pak. Apa boleh?" Mendengar kata-kata istrinya, Pak Budi pun berdiam. Suasana pun menjadi hening. Ya, sekarang Pak Budi yang jadi bingung harus bagaimana. Menuruti keinginan istri atau menyerahkan bayi itu ke polisi nantinya. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba Bu Ratna pun berkata, "Ya udahlah Pak, kita serahkan saja bayi ini ke polisi." Mendengar kata-kata istrinya itu, Pak Budi hanya diam. Dia masih bingung jawaban apa yang harus diberikan kepada istrinya. Setelah beberapa waktu berjalan, sampailah mereka berdua di sebuah desa di bawah gunung tersebut. Dari jauh terlihat beberapa orang berkumpul di sebuah warung. Setelah sampai di depan warung, Pak Budi pun berhenti. Kemudian turun dari mobil dan berjalan ke arah warung tersebut.
"Permisi Pak, di atas sana ada kecelakaan mobil. Mohon bantuannya Pak," kata Pak Budi menjelaskan kepada mereka yang ada di warung itu. Kemudian ada salah satu warga yang memakai jaket bertanya, "Maaf Bapak, bagaimana kondisi korban?" Mendengar pertanyaan itu, Pak Budi langsung menoleh ke arah orang tersebut. Melihat sepatu dan celana yang dia kenakan, mungkin dia seorang polisi, pikir Pak Budi dalam hati. Sebelum menjawab pertanyaan orang tersebut, Pak Budi pun bertanya, "Bapak petugas polisi ya?" "Iya Pak, saya polisi," kata orang tersebut. Sebelum menjawab, sekilas Pak Budi teringat kata-kata istrinya. Kemudian dia pun menjawab, "Semuanya sudah meninggal Pak kayaknya." "Maaf Pak, mungkin Bapak bisa cek langsung ke tempat kecelakaan itu," kata Pak Budi selanjutnya. Dirasa sudah cukup memberi keterangan kepada polisi itu, Pak Budi pun minta pamit untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Pak Budi pun membawa bayi itu ke rumah sakit untuk diperiksa. Setelah mendengar penjelasan dokter bahwa sang bayi baik-baik saja, mereka berdua pun pergi dari rumah sakit itu dan pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua lebih banyak diam. Di dalam hati Bu Ratna masih berharap bahwa suaminya itu mau mengadopsi bayi yang mereka selamatkan tadi. Di sisi lain, Bu Ratna pun tidak mau memaksa suaminya tersebut. 2, 3, 4 kantor polisi pun sudah dilewati. Dalam hati Bu Ratna pun bertanya-tanya sendiri, mengapa suaminya gak menyerahkan bayi itu ke kantor polisi. Tiba-tiba Pak Budi berkata, "Apakah ibu sungguh-sungguh ingin merawat bayi itu?"